Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri adalah Alifah Gita Nirmala, Aulia Dewi Syafa Safira, Endah Nur Amalia Husna, dan Yoba Refki Andi akan memaparkan tentang diskusi kami tentang Future News. Berita pertama adalah berita dari media online. Berita pertama yaitu berjudul Yuk ke Papandayan Bisa Kemah di Antara Bunga Edelweiss. Feature yang ada di berita ini adalah jika berita ini dibaca 2 atau 3 tahun lagi, ini tetap akan menarik minat pembaca untuk datang ke sana. Karena mereka pasti ingin mengetahui bagaimana rasanya kemah di antara bunga-bunga tersebut. Bagaimana rasanya kemah di antara bunga-bunga Edelweiss. Lead yang terdapat di berita ini adalah Taman Wisata Alam Gunung Papandayan Garut, terletak di ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut, bisa menjadi alternatif untuk mengisi kegiatan libur akhir pekan. Apa yang saya simpulkan dari berita ini adalah berita ini berisi tentang keindahan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan dan fasilitas apa saja yang disediakan oleh pihak wisata kepada para pengunjung. Kemudian berita kedua adalah usia ideal anak belajar bahasa Inggris, lakukan sebelum usia ini. Feature dari berita ini adalah berita ini sangat bermanfaat bagi orang tua yang memiliki anak dan ingin anaknya belajar bahasa Inggris. Berita ini akan tetap menarik sampai kapanpun jika orang tua membaca berita ini. Karena berita ini sangat berguna dan memberikan informasi yang bagus. Lead dari berita ini adalah penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan anak agar mampu bersosialisasi secara luas dan secara global. Yang dapat saya simpulkan dari berita ini adalah berita ini memberitahu pembaca, khususnya orang tua, untuk mulai mengenalkan bahasa Inggris pada anaknya dimulai dengan umur tertentu. Berita selanjutnya disampaikan oleh teman saya, Endah. Terima kasih. Berita selanjutnya adalah berita yang diambil dari traveldetik.com yang berjudul 7 hal yang bisa diresapi saat pertama kali naik gunung. Mau tahu? Menurut saya judul dari berita ini sangat menarik karena penulis seakan ingin mengulik rasa keingintahuan para pembacanya dengan menggunakan kata mau tahu di akhir judul berita ini. Selanjutnya untuk lead dari berita ini sendiri menggunakan lead ringkasan yang mana penulis ingin memberikan intisari atau gambaran dari keseluruhan berita yang akan dibahas. Selanjutnya, lead berita ini juga menurut saya sangat menarik karena menggunakan diksi yang menurut saya bisa menarik untuk membacanya, yaitu ditunjukkan dengan kalimat tak heran bila banyak traveler dari berbagai negara mencoba menaklukkan gunung yang ada hashtag di Indonesia aja. Selanjutnya, untuk tubuh dari berita ini juga terasa dekat dengan pembaca karena menggunakan pendekatan human interest, yang mana penulis menggunakan kata kamu yang ditujukan untuk para pembacanya. Selanjutnya, terdapat kalimat kicauan burung yang merdu, juga ini menurut saya hal yang menarik karena penulis menggambarkan suasana gunung kepada para pembacanya. Untuk penutup di berita ini sendiri juga sangat menarik karena seakan mengajak para pembacanya untuk mengeksplorasi keindahan gunung yang ada di Indonesia. Berita kali ini berjudul Kerajinan Enceng Gondok Semandung Serap Tenaga Kerja Pemasaran Tembus Jerman. Keberadaan kerajinan berbahan baku eceng gondok di Kapanewon Sewanu mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Usaha yang digeluti dari 2017 ini membuat berbagai jenis kerajinan perkakas rumah tangga dan menyerap 450 tenaga kerja. Selain menggunakan enceng gondok, produk juga memanfaatkan kulit batang pisang dan seagrass. Penjualannya pun sudah mencapai Jerman, Amerika, Prancis, dan Meksiko. Produksi aneka keranjang banyak dimanfaatkan di dalam rumah, seperti untuk menaruh buku dan banyak digunakan untuk wadah kayu di dekat pasar lokal. Produknya pun dimulai dengan harga yang ekonomis sekitar 20.000 hingga 400.000 tergantung ukuran dan varian jenisnya. Analisa menurut kami, berita ini memiliki fungsi untuk menghibur atau mengentertainment, yang mana para pembacanya menjadi lebih tertarik pada kerajinan enceng gondok. Kita juga dapat mengingat ini sebagai referensi belanja untuk oleh-oleh sampai 2-3 tahun lagi. Halo, saya di sini akan membawakan berita yang berjudul tentang teliti tari dengan metode ilmiah Eropa. Pada lead berita ini, yaitu berisi tentang penari Joko Sudibyo, 32 tahun, dengan beasiswa Erasmus di Mundus dari Uni Eropa.
kini tengah mendalami penelitian dari 4 negara Eropa untuk mendapatkan gelar Master of Knowledge Dance atau S2 Master Tari. Dan isi feature dari berita ini yaitu tentang, karena informasi ini sangat penting bagi siswa-siswa dan akan tetap berguna di masa mendatang, kita juga dapat mengetahui tentang tari yang diteliti oleh metode ilmiah. Sedangkan isi berita pada berita kali ini yaitu, dalam berita ini penulis memberikan informasi bahwa Djoko Sudibyo sedang meneliti tari dengan menggunakan metode ilmiah di 4 negara. Sekian dari saya, terima kasih.